Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Ready Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan general reading lagi ya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini menyangkut energi banyak orang. Jadi bisa resonate, bisa tidak, bisa vice versa atau kebolak-balik, bisa tidak. Semuanya tergantung dari energi dan vibrasi. Tapi bagi siapapun kalian yang mengklik video ini, itu artinya tarikan energi kamu ada di dalam sini ya. Saran dari aku, ikuti readingan ini mulai dari awal sampai akhir, biar energinya bisa lebih meet lagi sama kamu, oke? Untuk di tema videonya, wow, ada yang unik, yaitu yang diam-diam berhasrat ingin memilikimu. Nah, jadi aku clarify lagi ya, siapa yang diam-diam sangat berhasrat ingin memilikimu. Oke, langsung saja. Buat kalian yang ingin gabung di pembacaan tarot secara pribadi, secara personal reading, atau buat teman-teman semuanya yang mau coaching, kalian bisa hubungi keterangan WA yang ada di bawah deskripsi video ini, oke? Langsung saja kita shuffle ya, dan kita mulai. Kita shuffle dan kita mulai. Siapa yang diam-diam berhasrat ingin memilikimu? Siapa yang diam-diam berhasrat ingin memilikimu saat ini? Oke, kita lihat ya. Di sini ada Three of Cups. Kemudian di sini ada Eight of Swords. Di sini ada The Hermit. Kemudian di sini ada juga Two of Swords. And then di sini juga ada Three of Swords. Oh, kuat sih energinya ya. Berarti yang punya kamu ini orangnya, yang menginginkan kamu ini orangnya penuh dengan misteri. Yes. Ada juga di sini The Strength, oke? Maaf ya kalau Clarissa agak batuk sedikit karena memang ini hawanya musimnya, jadi aku batuk dan pilek. Tapi nggak apa-apa. Buat teman-teman semuanya, biar lebih semangat lagi ya, subscribe, oke? Dan jangan lupa like. Yes, kita lihat ya energi apa yang mendominasi di sini. Aku melihat di sini ada Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kemudian ada Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Capricorn, dan Virgo. Kemudian ada juga Aries, Leo, Sagittarius ya. Tapi ya semuanya ada di sini ya. Jadi strong semuanya, oke? Kita lihat ya, siapa yang diam-diam berhasrat ingin memilikimu. Aku ngerasa sih bahwa dia memang orangnya menyenangkan. Tapi orang ini tuh misterius banget. Misterius banget. Sampai-sampai kamu itu bener-bener kayak merasa ingin tahu juga, merasa tertantang, ini sebenarnya orang ini tuh ada perasaan juga atau tidak sama aku. Karena yang aku lihat dari cara dia memperlakukan kamu, dari cara dia ngomongnya ke kamu, dari cara dia memperhatikan kamu. Ya, seolah-olah orang ini tuh merujuk ke sebuah perhatian yang khusus. Memang sih kamu gak mau terlalu GR gitu ya, takutnya iya kalau ini memang dia suka sama aku. Tapi kalau hanya feeling dari aku aja bisa malu gitu. Tapi menurut aku orang yang saat ini sedang kamu fokuskan, ya aku ngerasa bahwa diam-diam orang ini sangat ingin berhasrat memiliki kamu. Dia sadar sih bahwa beberapa di antara kamu mungkin saat ini ada yang sudah memiliki pasangan, suami, pacar, istri, PDKT gitu ya. Tapi dia gak bisa membohongi perasaan diri dia sendiri, bahwa tiap ketemu kamu, hati dan perasaan dia itu tervibrasi, bergetar. Seolah-olah kamu adalah orang yang dia cari selama ini. Kamu sering sih teleponan sama dia. Kamu juga sering curhat ke dia juga. Dia juga sebegitu.
Dia suka memperhatikan kamu, orangnya baik, suka bantu kamu kadang-kadang. Dan orang ini juga, dia nggak bisa ngelihat kamu sedih. Pasti orang ini ada aja sesuatu hal yang dia lakukan untuk bisa ngehibur kamu. Orang ini datang bisa dari sosmed, bisa dari ruang lingkup kerja kamu, bisa juga teman masa lalu kamu. Dalam artian teman masa lalu itu ya, dulu kamu pernah kenal sama dia, tapi kenalan kamu itu hanya sebatas temenan aja, atau kakak adian. Atau bisa juga beberapa di antara kamu yang rasa dia teman SMP kamu, SMA, teman TK, teman kuliah, atau teman kerja di tempat yang dulu. Orang ini sangat tidak bisa menahan hasrat dia bahwa ya, natap wajah kamu itu dia seneng gitu. Dia kelepek-kelepek, merasa tertaklukkan sendiri. Walaupun orang ini gak berani mengutarakan tentang isi hati dia, tapi dia bisa deket sama kamu aja, dia sangat merasa bersyukur, sangat merasa bahagia. Karena ini adalah seolah-olah itu ya, kamu yang mampu membangkitkan hasrat dan gairah kehidupan cintanya dia gitu. Di sini bagi kamu yang ada pasangan, ya memang sih dia sadar bahwa mencintai milik orang lain itu salah. Tapi dia juga nggak bisa menolak perasaan diri dia untuk berhasrat sangat ingin memiliki kamu. Sempat sih di dalam pikiran dia, orang ini pengen lupain kamu. Tapi di saat dia melupakan, dia malah merasa sakit, tertekan. Jadi ya mau gak mau jalani aja gitu. Yang penting aku deket sama kamu. Entah ikatan yang kita jalani ini ikatan temenan, sahabatan, atau lo nganggap aku pacaran, ya gak apa-apa gitu. Yang penting aku itu sangat nyaman gitu deket sama kamu. Karena kamu adalah seseorang yang bisa dibilang tuh memiliki ciri khas tersendiri gitu ya. Yang seolah-olah dia gak pernah mengenal orang yang kayak kamu gitu. Mungkin kamu ngerasa sih bahwa di dalam diri kamu ya biasa aja, bisa dibilang tuh sederhana. Bahkan ada orang yang mungkin lebih baik daripada kamu. Cuman karena orang ini susah ditebak, kamu gak akan tahu kedalaman hati dia, kenapa dia bisa suka sama kamu. Sebenarnya banyak hal yang dia suka dari kamu. Yang pertama ya, kamu peduli juga sama dia. Yang kedua juga, kalian sering berinteraksi, sering teleponan, sering curhat-curhatan, sampai pada akhirnya muncul rasa kenyamanan. Dari situlah yang membuat pikiran dia jadi berhasrat, sangat ingin memiliki kamu. Memang sih beberapa di antara kamu di awal tuh gak niatan gitu ya deket sama dia. Ya deket paling hanya sekedar partner kerja, sahabat, temen, kakak adik, dan lain sebagainya. Tapi terkadang kamu juga merasa heran, kenapa kok kebaikan yang dia berikan ke kamu ini kebaikan yang berbeda gitu. Di awal sih memang kamu gak curiga, tapi makin kesini dia makin dalam ke kamu, seolah-olah bisa tertebak bahwa dia ada rasa ke kamu. Cuman yang aku rasakan, kamu bukan orang yang suka berbangga sendiri sih, artinya itu kegeeran gitu. Jadi sebelum dia mengutarakan tentang isi hati dia, ya kamu gak akan bisa tahu apakah dia benar-benar suka atau tidak. Kamu gak mau mempersepsikan atas dasar dari sisi pandang kamu aja gitu ya. Ya takutnya nanti gak sesuai sama apa yang kamu pikirkan, justru malah bagi kamu nanti malu sendiri gitu loh. Jadi sebelum dia mengungkapkan, ya kamu gak akan bisa melihat gitu loh, ini sebenarnya orang ini tuh kayak gimana ke aku. Aku sih ngerasa bahwa masa lalu kamu dan masa lalu dia sebenarnya sama gitu ya. Sama-sama merasakan ketidakberuntungan dalam kehidupan percintaan gitu ya. Bisa kamu kurang merasa bahagia sama pasangan kamu yang sekarang, bisa juga kamu kurang bahagia sama masa lalu kamu. Bisa juga kamu masih membawa rasa trauma sampai detik ini, sehingga kamu dipertemukan dia, cerita antara kamu dan dia itu sama-sama nyambung, sama-sama klop. Alhasil apa? Dari situlah
ya kalian muncul rasa sama-sama saling peduli, sama-sama saling memperhatikan, sama-sama rasa saling respect. Karena apa? Ya menurut aku antara kamu dan dia sama masa lalunya. Sama-sama pernah merasa terluka atau tidak dibahagiakan sama pasangan yang saat ini. Atau bagi kamu yang single, ya kamu masih membawa trauma dari masa lalu gitu. Aku ngerasa bahwa bagi kamu yang saat ini ada pasangan, menurut aku dia orangnya jauh lebih ngerti loh daripada pasangan kamu. Jauh lebih peka daripada pasangan kamu saat ini, dan jauh lebih tahu tentang perasaan kamu daripada pasangan kamu yang sekarang. Dan itu yang membuat kamu makin bucin ke dia, makin baper ke dia. Ya padahal ya bisa dibilang tuh dia orangnya sederhana banget gitu loh. Tapi entah kenapa kayak seolah-olah secara diam-diam kamu juga merasa tertaklukkan sama dia. Karena banyak hal yang membuat kamu merasa tertarik, terutama masalah sisi perhatian dia, kebaikan dia, kerespekan dia. Itu yang membuat merasa jiwa kamu juga tergugah gitu ya. Seolah-olah bahwa orang ini memberikan sinyal bahwa aku sayang sama kamu gitu. Cuman kamu gak berani memutuskan secara sepihak sebelum kamu tahu dari pengungkapan darinya gitu. Di sini aku ngelihat memang orangnya menurut aku nyebelin ya. Nyebelin tuh ya terkadang orang ini suka bikin kamu ketawa sendiri. Kadang orangnya suka bikin kamu merasa menjadi orang yang paling spesial sendiri gitu ya. Bahkan ada yang merasa kayak seolah bumi ini milik kita berdua. Ya tapi terkadang orang ini nyebelinnya itu di saat orang ini tiba-tiba on off gitu. Suka datang dan pergi. Orangnya suka ngestak hubungan, tapi kadang-kadang muncul lagi di saat kamu sudah mulai merasa nyaman gitu. Jadi itu sebenarnya yang bikin kamu merasa sebel gitu. Kenapa sih lo kok kayak gini amat gitu. Padahal ya aku tulus lo ke kamu, aku sayang ke kamu, tapi kenapa kamu kok kayak gini ke aku gitu. Kok kamu suka datang dan pergi, kok kamu suka ngestak gitu ya. Di sini tapi tetap gitu, bagaimanapun juga ya kamu sayang sama dia, kamu cinta sama dia, kamu nyaman sama dia gitu. Dan dia pun juga sama sebenarnya. Hanya saja orang ini menurut aku cemburunya gede, orangnya suka ngambekan. Kalau ngambek orangnya pergi secara sepihak. Ya menurut aku memang gitu orangnya. Tapi ya aku ngerasa bahwa jiwa dia ini sangat besar ke kamu. Dia udah terlanjur tertaklukan sama kamu, dan dia merasa bahwa deket sama kamu itu rasanya nyaman banget gitu. Walaupun terkadang kita suka ribut-ribut kecil gitu, terkadang kita suka ngambek-ngambek kecil, tapi sejujurnya ya dia merasa bahwa hati aku ini udah tertaklukkan oleh kamu gitu. Bahwa dari kesederhanaan kamu, rasa sayang kamu, rasa kepedulian kamu ke dia, itu yang seolah-olah itu mengetuk jiwanya dia gitu ya, mengetuk jiwanya dia. Karena ya bisa dibilang itu yang membuat dia merasa tertaklukkan. Memang sih orangnya itu walaupun nyebelin, tapi ketika dia perhatian, orangnya perhatian banget kok gitu. Bahkan kamu aja sering ngerasa terhibur. Jadi kayak seolah-olah orang ini tuh orang yang paling bisa banget membuat kamu bahagia, sekaligus orang ini juga paling bisa banget membuat kamu sedih dan terluka. Ya memang orangnya susah ditebak gitu. Kamu aja capek kejar-kejaran sama dia terus. Sama-sama saling mencari, sama-sama saling nge-stalking. Udah buka blokiran yang kesekian kali ini sepertinya yang aku lihat. Walaupun demikian, sengilang-ngilangnya dia, senyebelin-nyebelinnya dia, segede-gede cemburu dia, tapi tetap dia gak mau jauh dari kamu.
Walaupun dia sadar gitu ya, mungkin beberapa di antara mereka bahwa hubungan yang dia jalani ini salah gitu. Tapi ya dia nggak bisa membohongi perasaan diri dia sendiri gitu, bahwa ya aku udah terlanjur mencintai kamu gitu, aku udah terlanjur sayang sama kamu. Jangan pernah bahas apa nanti yang akan terjadi gitu ya, kita jalani aja saat ini gitu. Karena yang saya lihat dia nggak mau gitu ya adanya perpisahan antara kamu dan dia. Dan bagi kamu yang merasa sendiri ya sama gitu, orang ini juga butuh waktu untuk mengutarakan isi hati dia yang sesungguhnya sama kamu gitu. Jadi orangnya nggak mau terlalu terburu-buru, nggak mau terlalu cepet-cepet gitu ya mengutarakan isi hatinya. Yang jelas saat ini sejujurnya dia ngerasa nyaman banget deket sama kamu, ngerasa nyaman banget gitu ya kamu peduliin, dan merasa happy banget gitu ya bisa menemukan seorang seperti kamu. Kebanyakan memang menurut aku orangnya susah dikendalikan, terutama dengerin omongan kamu aja dia itu nggak mau gitu loh. Itu ya terkadang membuat kamu kayak ngerasa sedih. Ya kamu sayang sama dia, kamu cinta sama dia, dan kamu juga merasa bahwa ya cukup dia seseorang yang bisa bikin kamu ngerasa sedih sekaligus bahagia gitu. Tapi yang paling nyebelin tuh di saat orang ini tuh nggak pernah dengerin perkataan kamu gitu loh. Ya dengerin sih dengerin gitu, tapi kayak begitu masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu loh. Itu yang membuat kamu merasa ya sebel banget lah sama dia gitu. Padahal aku ini udah kayak berusaha ngomong serius loh sama kamu gitu. Kok kamu tanggapannya kayak gini sih gitu ya. Kok justru malah terkadang aku dimarahin, kok malah aku disalahin gitu. Padahal ya tujuan aku ini baik ke kamu gitu, biar kamu ini nggak kenapa-napa gitu. Dan di sini coba kita lihat lagi. Maaf ya kalau sambil batuk-batuk sedikit, karena ya begitulah musimnya ya. Jadi buat teman-teman semuanya, jaga kesehatan kalian, jangan lupa perbanyak minum vitamin. Ini akibat aku kurang apa ya, kurang tidur sama kurang minum vitamin. Oke, kita coba lihat apa yang bisa kita lihat energi dia saat ini aja. Saat ini sih aku ngerasa tarikan energi dia itu makin kuat gitu ya, makin kuat, makin dalam gitu ya. Ya malah menjadi-jadi gitu. Kalau mungkin dulu dia masih kayak seolah-olah itu kayak masih ngejaga privasi, masih menjaga apa. Tapi saat ini tuh ya dia udah mulai berani, karena ini adalah apa ya, bisa dibilang tuh puncak dari hasratnya dia yang ya dia sangat ingin memilih kamu seutuhnya gitu loh. Dia nggak mau jauh dari kamu, dia nggak mau digantikan sama orang lain, maunya sama kamu aja gitu loh. Ya walaupun kamu merasa memang nggak banyak gitu ya kamu berkontribusi untuk dia, tapi ya dia cukup merasa bahwa dirinya itu sudah tertaklukkan sama kamu gitu. Aku juga ngelihat bahwa kamu saat ini udah mulai cemburu sama dia. Di awal sih nggak banget gitu ya, tapi saat ini energinya kamu udah mulai ada cemburu sama dia gitu. Kalau dia nggak muncul, kamu udah mulai bingung, udah mulai cari-cari dia. Kalau dia nggak ada kabar, kamu udah mulai nge-stalking dia, udah mulai panik sendiri. Ya padahal di awal enggak, biasa aja gitu. Tapi karena kamu sudah mulai tertaklukkan juga sama dia, ya makanya ya aku lihat kamu udah mulai khawatir, takut apabila orang ini lari kemana-mana gitu, atau sama yang lain. Di sini aku melihat memang bahwa ya sejujurnya kamu sudah menuangkan semua perasaan kamu di dalam dirinya dia. Makanya dikit-dikit apabila dia nggak ada kabar, nggak pernah menghubungi kamu merasa cemas, merasa khawatir. Apalagi di saat dia nggak balas WA kamu, tapi dia online. Di saat dia nggak chat kamu, tapi dia chat sama yang lain. Itu rasanya nyesek banget ke kamu. Itu rasanya sakit banget ke kamu. Karena apa? Ya aku melihat bahwa kamu sudah terlanjur memberikan semua hati dan perasaan kamu sudah kamu tuangkan di dalam dirinya dia. Sehingga apabila dia nggak ada kabar, ya orang yang paling panik itu kamu daripada dia.
saat ini aku melihat bahwa ya aku nggak peduli gitu. Baik kamu single maupun kamu saat ini milik orang lain gitu. Ya yang terpenting perasaan aku nggak bisa dibohongi gitu loh, bahwa hadirnya kamu itu mampu memberikan titik bahagia di dalam hidup aku gitu. Dan seolah-olah aku nggak mau gitu ya diri kamu ini tergantikan sama orang lain gitu. Jadi bisa dibilang berantemnya kamu sama dia, sebagaimanapun juga kamu sama dia, ya kalian akan tetap berada di dalam circle yang sama. Karena apa? Ya, aku merasa bahwa tarikan energi dia ke kamu ini sudah terlanjur strong, sudah terlanjur kuat gitu. Ya pernah sih kamu dan dia berantem hebat, tapi juga ujung-ujungnya itu nyambung lagi gitu loh. Ujung-ujungnya terkoneksi lagi. Karena apa? Ya orang ini sudah apa ya, dalam artian tuh intinya itu kamu adalah bagian dari hidupnya dia gitu. Jadi sekurang-kurangnya kamu ya dia tetap bisa nerima apapun yang ada di dalam diri kamu gitu loh. Aku rasa sih orang ini nyebelin tapi ngangenin banget ya. Terutama di saat dia nggak ada kabar gitu. Pasti kayak hari-hari kamu itu terngiang-ngiang sama suara dia, candaan dia, bayangan dia gitu. Ya memang sih orangnya itu bisa dibilang ya sederhana banget gitu loh. Intinya ya relatif lah gitu ya. Tapi ya dia orang yang benar-benar selalu bisa menjadi support system kamu. Dan orang ini tuh yang apa ya? Ya tahulah gitu ya tentang seluk-beluk kamu gitu loh. Makanya dia tuh kayak ngerasa happy, ngerasa senang gitu ya saat terkoneksi sama kamu. Aku ngeliat dia sebenarnya sedih sih gitu ya saat antara kamu dan dia ada jarak gitu ya. Jarak apapun menurut aku ya. Jarak masalah, jarak tempat tinggal, jarak kota. Dia sebenarnya kesel gitu. Karena apa? Ya yang aku lihat orang ini sebenarnya ingin apa ya? Ingin terus selalu deket sama kamu, terkoneksi sama kamu gitu loh. Di sini aku melihat bahwa sebenarnya apabila kalian nggak ada kabar, kalian berdua itu sama-sama saling mencari. Di saat kamu nggak ada kabar, dia cari kamu. Di saat dia nggak ada kabar gitu, kamu yang cari dia. Jadi sama-sama saling mencari. Orang ini memang yang saya lihat tuh orang yang paling kuat sama prinsipnya dia sendiri. Kenapa demikian? Ya, kamu gak akan bisa gitu loh. Dalam artian tuh apa ya? Dalam artian tuh menghancurkan pendirian dia gitu. Misalkan, aku ini udah ada yang punya, kamu gak usah kejar-kejar aku, kamu gak usah cari-cari aku lagi. Aku gak mau tetap gitu. Karena apa? Ya orang ini pendirian dia kuat gitu. Bahkan kamu aja yang rasa deket sama dia gak bisa loh. Dalam artian tuh memutar ambisinya dia, pendirian dia itu gak bisa. Karena orang ini tuh berdiri sesuai prinsip. Di sini aku melihat bahwa kamu juga orangnya paling gak bisa ketika didiemin sama dia, dicuekin sama dia. Ya mungkin pada saat itu sesaat sih oke, bisa. Tapi kalau udah 1 hari, 2 hari lebih gitu ya, rasanya gak nyaman banget bagi kamu gitu. Kerja gak bisa konsen gitu ya, menjalani aktivitas juga gak bisa konsen. Karena apa? Ya karena kamu sudah tertaklukkan juga sama dia gitu. Dan orang ini juga sering sih menurut aku kayak mancing-mancing kamu gitu ya. Misalkan pengen foto-foto seksi-seksi kamu. Karena ya sejujurnya hasrat dia juga gede gitu. Nafsu dia juga strong. Bahkan ya kamu ngerasa bahwa diri kamu biasa aja, gak make up gitu ya. Atau mungkin kamu gak dandan bagi yang cowok gak sekul apapun gitu. Ya cuman dia ngerasa gitu ya saat
diem-dieman gitu ya saat dia memandang foto kamu yang dia diem tanpa suara, ya itu aslinya dia berhasrat sama kamu, nafsu sama kamu gitu. Nafsunya itu udah nafsu ditambah banget, nafsu banget gitu. Dan orang ini terkadang kalau kamu mengizinkan, pingin sekali gitu ya, pingin sekali meminta, pingin tahu kegemoyan kamu gitu, kemaskulinan kamu, keseksian kamu gitu. Terus aku melihat bahwa saat ini tuh dia nggak mau mikir gitu ya, mikir tentang masa depan sama kamu, karena ya keinginan dia saat ini kita cukup jalani aja saat ini, dan kedepannya ikuti aja seperti air yang mengalir. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah ngikutin readingan aku sampai awal dari akhir. Dan aku ingetin lagi buat kalian yang ingin gabung di pembacaan tarot secara pribadi, secara personal reading, kalian bisa lihat ya, semua keterangannya ada di bawah deskripsi video ini. Saya Clarissa pamit terlebih dahulu, sampai jumpa.